Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak apa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-18, 19, 20 dan 21 dari surah Ibrahim. 4 ayat yang akan kita pelajari dari surah Ibrahim, yaitu dari ayat yang ke-18 hingga 21 menerangkan tentang perumpamaan perbuatan orang-orang kafir. Allah mengumpamakan perbuatan orang-orang kafir itu dengan abu. Abu maknanya sesuatu yang sebelumnya telah terbakar. Dahulunya mungkin kayu umpamanya atau kertas, kemudian terbakar maka menjadi abu. Kalau sudah menjadi abu, tak ada lagi beratnya, tak ada lagi wazannya, ringan sekali. Kemudian apabila ada angin kencang bertiup, maka abu itu pun berterbangan, hilang, lenyap. Begitulah perbuatan orang-orang kafir. Dahulu mereka melakukan perbuatan ketika di dunia. Banyak perbuatan baik yang mereka kerjakan. Umpamanya membangun sekolah, kemudian memberi makan fakir miskin, kemudian banyak sekali perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tetapi apabila nanti di hari akhirat semua perbuatan itu tidak mendatangkan manfaat sedikit pun. Nah, mungkin ketika di dunia mendatangkan manfaat, tetapi ketika di hari akhirat sedikit pun tidak mendatangkan manfaat, karena perbuatan yang akan dibalas nanti di hari akhirat dengan balasan kebaikan dari sisi Allah, yaitu perbuatan yang dahulu ketika di dunia dilakukan dengan keimanan kepada Allah. Jadi perbuatan apabila didasari dengan keimanan, maka perbuatan itu mendatangkan kebaikan nanti di hari pembalasan. Tetapi kalau perbuatan tidak didasari oleh keimanan, tak ada keimanan dalam hati orang-orang kafir, tak ada keimanan dalam hati mereka, maka perbuatan mereka sia-sia. Seperti abu yang apabila diterbangkan oleh angin, maka dia hilang sia-sia begitu saja. Ayat ini yang akan kita pelajari ini, apabila kita lihat kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, maka kita menjumpai bahwasanya
orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Rasul-Rasul yang diutus. Sebelum ini adalah menerangkan tentang Rasul-Rasul yang diutus. Di permulaan surah Ibrahim, yang diutus adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah menyampaikan dakwah. Dahulu ketika Rasulullah berada di kota Mekah, Rasulullah menyampaikan kepada penduduk kota Mekah. Nah, ramai dari penduduk kota Mekah tak mau menerima kebenaran yang Rasulullah sampaikan. Mereka adalah orang-orang kafir. Mereka menolak kebenaran. Nah, Rasulullah bersedih hati, berduka cita, disebabkan karena mereka tidak mau menerima kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah bahwasanya bukan pada masa Rasulullah saja berlaku orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Pada masa Nabi Musa pun juga berlaku ramai yang tidak menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga pada masa Nabi Nuh alaihissalam, pada masa Nabi Hud, pada masa Nabi Saleh alaihimussalam. Nah, mereka orang-orang kafir yang menolak kebenaran itu, apabila mereka melakukan perbuatan di dunia, meskipun perbuatan mereka perbuatan baik, tetapi di hari akhirat tidak ada maknanya, tidak ada gunanya, tidak ada balasan kebaikan yang akan diterima oleh orang-orang kafir di hari akhirat kelak. Karena sebab untuk mendapatkan balasan kebaikan di hari akhirat, sebabnya adalah apabila manusia itu ketika di dunia beriman kepada Allah, di atas dasar keimanan itu melakukan perbuatan. Umpamanya kita membantu orang yang dalam kesusahan ketika di dunia ini, maka apabila membantu orang yang kesusahan itu atas dasar keimanan, adapalah balasan kebaikan nanti di hari akhirat. Kalau tidak ada di atas dasar keimanan, karena bukan orang-orang beriman, maka amalan itu sia-sia saja. Mungkin di dunia mendapatkan kebaikannya, tetapi di hari akhirat tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari. Maka iman itu menjadi penentu dari keberuntungan di hari akhirat. Tanpa keimanan, maka kecelakaanlah yang akan diterima di hari akhirat. Kecelakaan nanti akan diterangkan karena dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ketika dimasukkan dalam neraka akan menjalani siksa, merintih, tetapi tak ada gunanya rintihan. Kemudian menahan, tak ada gunanya menahan siksaan di dalam neraka. Sama saja mau merintih kah atau mau menahan apa yang berlaku, sama saja. Dan tidak ada tempat lari di dalam neraka. Mau lari kemana? Bahkan diterangkan bahwasanya penghuni-penghuni neraka itu bergerak ke tepi neraka. Mereka berharap apabila sudah sampai ke tepi neraka bisa keluar dari neraka. Tetapi setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, maka Allah mengembalikan mereka ke tengah neraka kembali. Kullama aradu ayyakhruju minha uidu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka itu, maka Allah mengembalikannya ke tengah neraka. Maka di ujung ayat nanti, ayat yang ke-21 dari yang kita pelajari, yaitu malana mim mahis. Apa kata orang-orang kafir di dalam neraka? Tak ada tempat lari kita di sini. Nah, berarti ayat yang akan kita pelajari ini adalah ayat yang berisi peringatan, mengingatkan kita. Dan sekaligus adalah ancaman, yaitu mengancam siapa yang masih di dalam kekufuran, maka diancamkan kepadanya siksaan, yaitu neraka yang menyala-nyala, yang mereka akan menjalaninya suka atau tidak suka, senang atau tidak senang.
terpaksa ataupun dengan sukarela, mereka akan menjalani siksaan di dalam neraka itu, dan mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka itu selama-lamanya. Nah, ini kaitannya adalah dengan orang-orang kafir. Karena ayat ini dari permulaan ayat yang ke-18 menerangkan tentang orang-orang kafir. Perumpamaan orang-orang kafir itu, perbuatan mereka adalah seperti abu. Nah, inilah yang akan kita pelajari. InsyaAllah dengan mempelajari ayat ini membuat kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Kita jaga diri kita supaya tetap dalam keadaan beriman. Kita jaga ahli keluarga kita supaya tetap dalam keadaan beriman. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Itulah sebabnya mengapa kita mendidik anak kita dengan pendidikan agama, dengan pendidikan Islam, supaya anak kita itu tumbuh besar dengan keimanan berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetap di dalam keimanan kepada Allah mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Dan kita selalu diingatkan apabila khatib berkhutbah di hari Jumat di atas mimbar, kita semua yang hadir diingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Inilah 4 ayat yang akan kita pelajari. Kita akan baca terlebih dahulu, kemudian kita akan terjemahkan. Selepas itu barulah kita akan tafsirkan ayat ini dengan lebih lanjut. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Dzalika huwa ad-dalalul ba'id. Alam tara anna Allaha khalaqas samawati wal arda bil haqq in yasha' yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wa barazu lillahi jami'a فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Allah berfirman, mathalu, perumpamaan atau permisalan, alladzina kafaru, orang-orang kafir, bi rabbihim, kepada Tuhan mereka. Orang-orang kafir kepada Tuhan mereka, maknanya orang-orang kafir kepada Allah. Kafir kepada Allah maknanya menutupi keberadaan Allah, tidak mau memperakui Allah sebagai Tuhan. A'maluhum, perbuatan mereka, karamadin, seperti abu, ishtaddat bihir rihu, yaitu yang ditiup oleh angin yang keras, fi yaumin asif, di suatu hari yang berangin kencang. Nanti kita terangkan, yaitu suatu hari yang di hari itu anginnya kencang, kemudian angin yang kencang itu meniup abu. Abu itu pula adalah sesuatu yang ringan, maka bisalah kita bayangkan seperti apa terbangnya abu itu. Tadi ada depan mata, nampak oleh kita abu itu, tetapi apabila sudah diterpa oleh angin yang kencang, tak ada lagi, habis, hilang. Begitu juga lah hilangnya perbuatan orang-orang kafir di hari akhirat, tak ada balasan kebaikan yang akan diterima. La yaqdiruna,
Mereka itu tidak mampu untuk mendapatkan manfaat mimma kasabu, dari apa-apa yang mereka usahakan ketika di dunia, ala syai', sedikit pun tak dapat manfaat. Zalika, yang sedemikian itu, huwa dhalal, itulah dia kesesatan, al-ba'id, yang jauh. Maknanya kesesatan yang jauh, perbuatan yang dilakukan berharap bisa mendapatkan kebaikan, manfaat, tetapi rupanya tidak. Perumpamaan orang-orang kafir terhadap Tuhan mereka, atau perumpamaan orang-orang kafir kepada Tuhan mereka, perbuatan mereka seperti abu yang diterpa oleh angin yang keras di suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak mampu mengambil manfaat sedikit pun dari apa-apa yang mereka usahakan. Yang sedemikian itu adalah kesesatan yang jauh. Ayat berikutnya, alam tara, tidakkah kamu memperhatikan, annallah, sesungguhnya Allah, khalaqas samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi, bil haqq, dengan kebenaran. Iyyasha yudhibkum, jika Allah menghendaki akan membinasakanmu, wa ya'ti bi khalqin jadid, dan mendatangkan ciptaan yang baru. Nah, kamu dibinasakan, kemudian ciptaan yang baru didatangkan. Wa ma dzalika, dan yang sedemikian itu, Allah, bagi Allah, bi aziz, tidaklah lemah, tidaklah sukar, tidaklah susah bagi Allah untuk melakukan yang sedemikian itu. Ayat berikutnya, wa barazu, dan mereka itu semua dikumpulkan di hadapan lillah, di hadapan Allah, jami'a, semuanya tanpa terkecuali. Faqala, maka berkatalah, siapa yang berkata? Ad-du'afa, orang-orang yang lemah, lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Oh, bermakna antara manusia dengan manusia berkata di hadapan Allah di hari kebangkitan, inna, sesungguhnya kami, kunna, adalah kami, lakum, kepadamu, taba'an, mengikuti. Kami mengikutimu dahulu, kata orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Berarti orang yang menyombongkan diri itu dahulu ketika dia ada orang-orang yang kuat, orang-orang yang berkuasa. Kami dahulu adalah orang-orang yang mengikutimu dulu ketika di dunia. Ini ayat ini menceritakan tentang apa yang akan berlaku nanti di hari akhirat, di hari kebangkitan. Fahal, maka apakah antum, kamu, mughnuna, bisa menghindarkan, anna, dari kami, min azabillah, dari azab Allah. Jadi yang dahulu di dunia lemah, kemudian mengikut yang menyombongkan diri, maka dia akan meminta kepada yang menyombongkan diri itu, bisa tak kamu sekarang ini menghindarkan kami dari azab Allah meskipun sedikit, min syai'. Qalu, mereka berkata, mereka menjawab. Siapa yang menjawab? Orang-orang yang menyombongkan diri kepada orang-orang lemah yang mengikuti mereka. Lau hadanallah, kalau Allah memberi petunjuk kepada kami dahulu, lahadainakum, niscaya kami memberi petunjuk kepadamu. Oh, ini maknanya mereka coba untuk menghindarkan diri dari celaan orang-orang yang mengikuti mereka. Sawaun, sama saja, alaina, atas kami, ajazi'na, apakah kami akan merintih, am sabarna, ataupun kami sabar, malana mim mahis, tidak ada tempat lari bagi kami. Boleh juga digunakan kata kita. Kalau digunakan kata kita, bermakna yang berkata itu adalah orang-orang lemah yang mengikuti bersama dengan orang-orang yang menyombongkan diri. Mereka mengatakan sama saja atas kita,
kita merintihkah dalam neraka ini, kita tahan saja siksa api neraka ini, sama saja tidak ada tempat lari bagi kita di dalam neraka ini. Kita akan tetap berada di sini selama-lamanya. Nah, inilah dia 4 ayat, yaitu menerangkan tentang permisalan perbuatan orang-orang kafir itu dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan abu yang tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya. Kalau kayu, kayu masih ada manfaatnya. Untuk apa? Dibakar, mungkin bisa digunakan untuk memasak nasi. Tetapi kalau abu itu apa? Tak ada gunanya. Begitulah sia-sianya perbuatan orang-orang kafir. Tapi orang kafir itu dahulu ketika di dunia memberi makan fakir miskin, menjaga orang tua, umpamanya panti asuhan, panti jompo, mungkin juga membantu orang-orang di medan perang sana, di tempat pelarian. Apakah perbuatan mereka itu sia-sia? Iya, perbuatan mereka itu sia-sia, tidak ada gunanya. Nanti di hari akhirat mungkin di dunia berguna, tetapi di hari akhirat tidak. Apa sebab? Sebab barulah perbuatan itu berguna di hari akhirat apabila perbuatan yang dikerjakan di dunia itu dikerjakan di atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Tujuannya supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat. Kandungan ayat ini isinya adalah ancaman atau peringatan. Nah, tujuannya adalah supaya kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Jangan sampai melakukan perbuatan tanpa keimanan, sia-sia. Ini sekarang ini kita belajar menuntut ilmu. Mengapa kita belajar? Karena keimanan kita kepada Allah. Mengapa belajar? Karena saya segan dengan kawan. Kawan sudah jemput saya. Kalau saya tak pergi, maka nanti kecil hati dia. Maka saya pergilah. Oh, berarti bukan karena Allah, bukan karena keimanan kepada Allah, karena segan kepada kawan. Maka perbuatannya itu tidak di atas dasar keimanan, sia-sia. Atau umpamanya, mengapa pergi belajar menuntut ilmu? Supaya orang lain melihat saya orang yang taat, orang yang dekat ke majelis ilmu, orang yang apalagi umpamanya, supaya dipuji dan dipuja oleh manusia, supaya disanjung oleh manusia, supaya dikatakan sebagai orang yang mulia, orang yang baik oleh manusia. Riya, maka perbuatan yang dilakukan karena riya juga perbuatan itu sia-sia. Nah, seperti apa? Ini ada pula perumpamaannya dahulu di surah Al-Baqarah kita jumpai, yaitu perumpamaannya seperti pasir atau tanah yang ada di atas batu yang licin. Masih ingat perumpamaan itu? Ada tanah atau pasir di atas batu yang licin. Kemudian asabahu wabilun. Kemudian datang hujan lebat. Nah, apabila hujan lebat, turun air lebat dari langit, kemudian menerpa, jatuh ke atas batu tersebut, apakah masih ada tanah atau pasir itu melekat di batu yang licin itu? Tidak, hilang lenyap. Begitulah hilang lenyapnya perbuatan yang tidak ikhlas karena Allah, karena ingin dipuji, ingin disanjung oleh manusia. Jadi orang beriman apabila melakukan perbuatan tidak ikhlas, sia-sia. Apalagi orang-orang kafir melakukan perbuatan lagi sia-sia. Ya, diumpamakan dengan abu. Coba kita lihat di dalam ayat ini dengan lebih terperinci, karena ada beberapa perkataan yang digunakan untuk menerangkan tentang sia-sianya perbuatan orang-orang kafir. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim, perumpamaan orang-orang kafir, orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka. Perumpamaan.
Nah, kalau disebut perumpamaan bermakna ada yang diumpamakan, kemudian ada yang diumpamakan dengan apa. Jadi ada dua, yang diumpamakan dan dengan umpama. Umpamanya di dalam ruangan ini tidak ada, istri saya tak ada di sini. Nah, kemudian yang hadir ini tak mengetahui istri saya itu seperti apa. Maka saya umpamakanlah istri saya itu dengan yang hadir ini. Umpamanya tingginya seperti apa, besar badannya seperti apa, warna kulitnya seperti apa. Maka saya carilah di sini mana yang sama kira-kira. Maka yang dipilih di sini ini adalah umpamanya. Yang diumpamakan siapa? Nah, istri. Begitu juga umpamanya, apalagi Ka'bah. Pernah lihat Ka'bah? Yang tak pernah umrah, tak pernah haji, tak pernah lihat Ka'bah. Nah, sementara kita mau mengadakan latihan manasik di sini, di depan sana, maka diumpamakanlah Ka'bah itu, yaitu dibuat satu bangunan petak, kemudian ada pintunya satu. Nah, kemudian ada 4 sudutnya. Satu sudutnya itu ada buat melekat Hajarul Aswad di situ sebagai permulaan tawaf nantinya. Nah, yang diumpamakan apa? Ka'bah yang ada di Mekah sana. Diumpamakan dengan apa? Dengan yang dibuat di sini ini. Jadi ada dua, ada yang diumpamakan, ada umpama, perumpamaannya. Begitu juga yang diumpamakan apa? Perbuatan orang-orang kafir. Diumpamakan dengan apa? Dengan abu. Nah, jadi untuk apa tujuannya perumpamaan? Untuk kita mudah memahami. Nah, kalau tidak, tak terbayang oleh kita seperti apa ya perumpamaan perbuatan orang-orang kafir di hari akhirat. Nah, dengan diumpamakan, maka mudahlah, oh rupanya seperti abu. Nah, kalau disebut abu bermakna sudah terbakar sebelumnya. Kemudian abu itu tidak memiliki berat, sangat ringan sekali, tidak memiliki berat seperti sebelumnya. Kemudian apabila dia tidak memiliki berat seperti sebelumnya, ringan sekali, apabila angin bertiup kepadanya, bagaimana? Abu tersebut terbang, hilang. Nah, Allah mengumpamakan perbuatan orang-orang kafir itu seperti itu. Jadi perkataan masal, perumpamaan, tujuannya adalah untuk memudahkan kita memahami. Memahami apa? Ayat ini berkaitan dengan perbuatan orang-orang kafir. Perumpamaan orang-orang kafir kepada Tuhan mereka, perbuatan mereka itu seperti abu, sudah kita terangkan semuanya. Ishtaddat bihir rih, yang diterpa oleh angin yang keras. Angin yang keras berarti angin itu memiliki kekuatan dalam bergerak. Nah, apabila angin itu keras, jangankan debu atau abu, nah barang yang berat pun bisa berpindah, bahkan rumah yang tegak pun bisa roboh kalau angin itu keras. Fi yaumin asif, di hari yang memiliki angin yang kencang. Ini apa pula maknanya? Tadi menerangkan tentang angin yang keras menerpa abu. Kemudian kapan menerpa abu itu kapan? Nah, diterangkan menerpa abu itu di suatu hari yang pada hari itu memiliki angin yang sangat kencang. Angin apa yang sangat kencang? Angin puting beliung. Ya, boleh. Ada lagi angin itu bukan hanya kencang, dia lurus saja geraknya, tidak, tapi angin itu dia menggulung. Menggulung maknanya dia berputar-putar. Angin apa namanya itu? Angin tofan, dari kata
Tofan, tawaf. Tawaf dikatakan tawaf, dia berputar, berpusing. Maka dia memulun, dipulunnya. Apa memulun itu? Digulungnya. Apa yang ada di hadapannya itu digulungnya dan dibawanya sekali. Kemudian di belakang ada tersisa? Tidak ada tersisa. Itu namanya angin asif. Nah, apabila di hari itu ada angin yang kencang seperti itu, nah kemudian menerpa abu, macam mana abu itu? Coba sekali-kali lihatlah, umpamanya di internet itu angin tofan yang yang memporak-porandakan. Tulis saja, nanti akan dapatlah melihat bagaimana angin itu menghabisi apa saja yang dilalui di depannya, tak tersisa, kosong, habis di belakangnya itu. Bayangkan kalau yang diterpa itu debu yang tidak ada beratnya sama sekali. Begitulah Allah mengumpamakan perbuatan orang-orang kafir, sedikit pun tidak ada manfaatnya, maka sia-sia. Maka ada seorang sahabat kita, dia dahulu bukan Islam, kemudian dia memeluk Islam. Nah, apabila dia memeluk Islam, dia beriman, maka dia beramal, melakukan perbuatan, amalnya itu nanti dapat balasan dari sisi Allah di hari pembalasan. Tetapi ayahnya yang masih dalam kekufuran, ibunya yang masih dalam kekufuran, saudara-saudaranya yang masih dalam kekufuran, sementara mereka itu melakukan perbuatan yang baik-baik. Mereka bukannya mencuri, tidak. Mereka bukannya mengeluarkan kata yang kotor, keji, tidak. Mereka orang yang bersifat dengan sifat-sifat mulia, melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia, tetapi perbuatan mereka itu sia-sia. Apa sebab? Karena tidak didasari oleh keimanan kepada Allah. Maka sahabat kita ini sedih disebabkan karena mengapalah keluarga saya masih di dalam kekufuran. Karena dengan kekufuran mereka itu, maka mereka akan sia-sia, yaitu tidak akan mendapatkan balasan sedikit pun nanti di hari pembalasan. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwa ad-dalalul ba'id. Yang sedemikian itu adalah kesesatan yang nyata. Sesat, apa makna sesat? Sesat maknanya menyimpang dari jalan yang benar. Jalan yang benar itu jalan yang menyampaikan kita ke tujuan. Umpamanya kita mau kemana? Kita mau ke Padang. Maka apabila jalan itu jalan yang benar, maka akan menyampaikan kita ke Padang. Jalan yang sesat, yaitu yang menyimpang dari jalan yang benar. Kalau ditempuh juga tak sampai kita ke Padang. 4 jam 5 jam rupanya sampainya ke Dumai sana. Oh, mengapa bisa sampai ke sana? Sebab jalan yang ditempuh itu bukan jalan yang benar, jalan yang sesat. Nah, jalan yang sesat tidak menyampaikan ke tujuan. Nah, kita ini sekarang sedang dalam perjalanan. Kita berharap dalam perjalanan kita akan sampai ke tujuan. Tujuan kita apa? Surga. Maka siapa yang mengikuti petunjuk dengan beriman kepada kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian di dalamnya ada petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah, itu di dalamnya ada petunjuk, ikuti petunjuk tersebut, maka akan sampai ke surga. Tetapi apabila menyimpang dari petunjuk yang telah disampaikan oleh Rasulullah, tidak mengikuti jalan yang benar, maka ia tersesat. Kemudian disebut di sini sesat yang jauh. Apa makna kesesatan yang jauh itu? Maknanya kesesatan yang besar. Kesesatan yang besar itu adalah kemusyrikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Perbuatan kemusyrikan, perbuatan menyekutukan Allah akan menjadi yang akan menghantarkan seseorang itu berdiam di dalam neraka selama-lamanya. Kemusyrikan, kekufuran akan membuat seseorang dicampakkan ke dalam api neraka untuk selama-lamanya. Itu disebut kesesatan yang jauh. Kalau disebut kesesatan yang jauh, ada kesesatan yang dekat. Apabila kita melihat jalan yang benar, lurus umpamanya, kemudian ada jalan yang menyimpang. Seperti mana dahulu Rasulullah untuk menerangkan tentang jalan yang benar dan jalan yang sesat, Rasulullah mematahkan ranting, kemudian Rasulullah membuat garis di atas tanah, garis lurus. Ini dia agama Islam, jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian Rasulullah membuat jalan di kiri kanan jalan yang lurus itu. Jalan menyimpang. Nah, jalan yang menyimpang ini adalah jalan yang sesat. Penyimpangan itu di tahap awal, di permulaan penyimpangan yang jauh atau penyimpangan yang dekat? Dekat aja, sedikit aja menyimpang itu. Tetapi apabila berterusan di dalam penyimpangan, maka dia akan semakin jauh dari jalan yang benar. Sama seperti rel kereta api itu. Awalnya kereta api itu berada di relnya yang benar. Setelah itu dia menyimpang. Nah, penyimpangan itu pada awalnya menyimpang sedikit sekali. Mungkin dalam hitungan beberapa sentimeter saja. Pada awalnya itu menyimpang yang sedikit. Tapi lama kelamaan kalau terus menyimpang, maka itu adalah penyimpangan yang jauh. Orang-orang kafir penyimpangan yang jauh karena melakukan kekufuran, diberitahu, didakwahi oleh para rasul, mereka menolaknya. Kemudian mereka pula menentangnya, bahkan memusuhinya, memusuhi para rasul yang diutus. Bahkan bukan hanya memusuhi, tetapi membunuh para rasul yang diutus, seperti yang diterangkan dalam ayat sebelum ini. Maka perbuatan mereka itu adalah kesesatan yang jauh. Alam tara, ayat berikutnya, apakah kamu tidak memperhatikan annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq, sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Permulaan ayat ini menerangkan tentang Allah yang maha berkuasa. Apa tanda kekuasaan Allah? Tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan langit dan bumi. Apa makna menciptakan? Menciptakan maknanya mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Dahulu langit dan bumi tak ada, kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Ini namanya penciptaan. Dahulu kita tidak ada. Kita ini ada tidak? 100 tahun yang lalu? Tidak, karena tak ada yang umurnya 100 tahun di sini. Nah, ada 70, 80. Berarti 100 tahun yang lalu kita tidak ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Dulu manusia tak ada. Kemudian sekarang menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada, maknanya penciptaan. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, apabila Allah menciptakan langit dan bumi, bermakna Allah memiliki kuasa, karena mampu mengadakan langit dan bumi yang dahulunya tidak ada. Nah, jadi Allah itu maha berkuasa, ya. Mana tanda kekuasaan Allah? Ini dia, penciptaan langit dan bumi. Kemudian penciptaan apa yang ada di antara langit dan bumi? Apa yang ada di antara langit dan bumi? Termasuk kita inilah. Kita ini di antara langit dan bumi. Langit yaitu yang ada di atas kepala kita. Bumi, bumi yang ada di bawah kaki kita. Kita ini di antara langit dan bumi. Kita juga diciptakan oleh Allah. Apabila Allah berkuasa menciptakan, Allah juga berkuasa membinasakan, membuat menjadi tiada kembali. Tadinya tidak ada, Allah mampu membuatnya menjadi ada. Dan sekarang ada.
Allah mampu membuatnya menjadi tidak ada lagi. Karena apabila Allah itu mampu mengadakan, maka Allah juga mampu mentiadakan dan juga mampu untuk mengadakan kembali. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Bukankah yang pernah menciptakan dahulu mampu untuk menciptakan kembali? Ya, mampu. Yang menciptakan dahulu, menciptakan langit dan bumi, kemudian dibinasakan. Dengan apa dibinasakan langit dan bumi ini? Dengan kiamat. Kiamat itu berlakunya kiamat itu ditandai dengan ditiupnya sangkakala. Apabila sangkakala ditiup, maka kiamat pun terjadi. Langit yang dijunjungkan sekarang ini, sekarang kuat nih langit nih, tak jatuh ke bumi. Tapi nanti di hari kiamat langit ini meleleh. Kalau disebut meleleh bermakna tak ada kekuatannya lagi, jatuh menimpa bumi. Bumi sekarang ini bumi kuat, kokoh, tetapi nanti bumi ini akan digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, hancur seperti debu yang berterbangan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibal kal ihnil manfush. Gunung-gunung yang sekarang ini terpacak kokoh kuat di atas muka bumi, nanti berterbangan seperti bulu burung. Tak ada nilainya, tak ada kekuatannya, seperti abu, seperti debu, seperti habuk, seperti yang tidak ada berat yang berterbangan, seperti apalagi atom-atom kecil, hancur, tak ada nilainya. Siapa yang melakukannya? Yang menciptakannya. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dialah Allah juga yang akan menghancurkannya di hari kiamat nanti. Kemudian Allah jugalah yang akan menciptakannya kembali di hari kebangkitan. Iyasha yudhibkum, jika Allah menghendaki Allah akan menghilangkanmu. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah mampu juga dengan kehendaknya mendatangkan ciptaan yang baru. Wayati, dan mendatangkan dengan kehendaknya, dengan kuasanya, bi khalqin jadid, ciptaan yang baru. Sekarang kita ini ada generasi ini, generasi yang hidup pada masa sekarang ini. Apabila Allah berkehendak dan Allah pula berkuasa atas segala sesuatu, apabila Allah berkehendak dengan kuasanya yang tidak terbatas membinasakan semua yang ada pada hari ini, dan Allah ganti dengan generasi yang lain pula yang baru, Allah mampu melakukannya? Ya, mengapa tidak? Karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan yang sedemikian itu tidaklah susah bagi Allah. Setelah diterangkan tentang kemahakuasaan Allah, sepatutnya manusia dengan ayat yang seperti ini membuat manusia itu beriman kepada Allah. Kalau masih juga kafir kepada Allah, betul-betullah manusia itu tidak menggunakan akal fikiran. Berarti ayat ini apabila berkaitan dengan orang-orang kafir, perbuatan mereka itu seperti abu, maka jangan sampai seperti orang-orang kafir itu. Karena perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir di dunia itu akan sia-sia nantinya. Nah, jadi ayat ini menjadi pelajaran bagi kita. Kemudian Allah terangkan tentang gambaran atau suasana seperti apa nanti di hari akhirat. Seperti apa nanti di hari akhirat, di hari pembalasan. Hari akhirat itu hari pembalasan. Kalau disebut hari pembalasan, bermakna kaitannya dengan perbuatan yang kita lakukan di dunia.
Karena yang kita lakukan di dunia akan dibalas di hari pembalasan. Banyak buat di dunia, banyak balasan nanti yang akan diterima. Buat banyak yang baik-baik di dunia, maka nanti banyak balasan yang baik-baik di hari akhirat. Tapi banyak buat yang buruk-buruk di dunia, maka akan banyak pula nanti menerima balasan keburukan di hari akhirat. Kita sebut siksaan. Akan banyak pula nanti mendapatkan siksaan di hari akhirat, di hari pembalasan. Untuk menerangkan tentang gambaran hari pembalasan itu, ayat 21, ayat terakhir dalam kajian kita. Wa barazu lillahi jami'a, dihimpunkanlah manusia semuanya di hadapan Allah. Ini Allah ingin menggambarkan, bermakna tak ada yang terkecuali. Semua menghadap Allah nanti di hari akhirat, di hari pembalasan. Kemudian Allah menerangkan suatu suasana, yaitu suasana percakapan antara orang kafir dengan orang kafir. Jadi ada bercakap juga orang kafir dengan orang kafir nanti di hari akhirat. Percakapan antara orang kafir yang lemah dengan orang kafir yang kuat. Yang lemah ini mengikuti yang kuat, tapi yang kuat tak disebut yang kuat dalam ayat ini. Yang kuat di dalam ayat ini disebut dengan orang-orang yang menyombongkan diri. Karena biasanya yang menyombongkan diri di dunia itu adalah orang yang kuat. Yang menyombongkan diri, yang kuat, dia memaksa orang lain atau dia menyesatkan orang lain yang lemah-lemah, kemudian mengikuti mereka. Maka yang lemah yang mengikuti orang-orang yang menyombongkan diri itu berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri yang mereka ikuti dahulu ketika di dunia. Apa perkataannya? Ini digambarkan oleh Allah. Gambaran ini kan masa yang akan datang. Tetapi apabila ini masa yang akan datang dan sekarang diberitakan, apakah akan berlaku seperti ini pada masa yang akan datang? Iya, karena yang memberitahukannya siapa? Allah. Seperti mana diberitahukan sekarang, seperti itu nanti yang akan terjadi. Yaitu faqala, berkatalah, ad-du'afa, orang-orang yang lemah, lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Ini sama-sama kafirnya. Karena ada kata du'afa, lemah, maka berhati-hati dengan lemah. Maka berusahalah sekuat tenaga sehingga tidak menjadi orang-orang yang lemah. Karena biasanya dengan kelemahan yang dimiliki, kita akan terikut-ikut kepada orang yang kuat, terikut-ikut kepada orang yang menyombongkan diri. Lemah di sini bukan hanya berarti lemah badan, tetapi juga lemah pikiran, tak cerdas, sehingga mengikut orang yang menyombongkan diri. Lemah di sini juga berarti lemah ekonomi. Perut kita itu bergantung kepada orang yang menyombongkan diri itu. Kita pegawai rendahan, kita anak buahnya, maka kita lemah. Mengikut orang-orang kafir yang menyombongkan diri ketika di dunia, maka nanti di hari akhirat berkatalah orang-orang yang lemah ini kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Tadi yang menyombongkan diri adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, yang dengan kekuatannya itu ia menyombongkan diri. Jadi dua kata ini dia saling berkait. Tetapi di sini digunakan kata menyombongkan diri. Padahal sebelumnya digunakan kata orang-orang yang lemah. Semestinya kalau sesuai kan, berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang kuat. Mestinya begitu, baru sesuai, lemah, kuat. Tapi Allah tidak menyebut seperti itu. Berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Inna, sesungguhnya kami, kunna, adalah kami dahulu, lakum, kepadamu, taba'an, pengikut. Dulu kami mengikutmu, kami pengikut setiamu dahulu. Satu partai dengan kamu dahulu. Ini kalau dalam partai politik lah. Satu ormas dengan kamu dahulu, satu organisasi dengan kamu dahulu.
Fahal antum mughnuna anna, maka apakah kamu bisa menghindarkan dari kami min azabillah, dari azab Allah yang sekarang kami lalui ini, min syai', sedikit pun jadilah. Ini permintaan dari orang-orang yang lemah. Oh, bermakna gambaran yang diterangkan itu menakutkan, yaitu ada permintaan dari yang mengikut kepada yang diikut. Apakah yang diikut ini bisa membantu untuk menghindarkan orang yang mengikut itu dari siksaan Allah, mengurangkan siksaan dari orang-orang yang mengikuti itu, mengurangkan siksaan Allah dari orang-orang yang mengikuti itu? Enggak. Berkatalah orang yang diikut itu. Yang diikut itu yang menyombongkan diri dahulu ketika di dunia, tapi tak ada lagi kesombongan itu sekarang. Sekarang maknanya di hari akhirat, di hadapan Allah. Karena dapat kita fahami dari perkataan mereka. Qalu, mereka berkata, lau hadanallah, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami dahulu, la hadainakum, niscaya kami akan memberi petunjuk pula kepadamu. Kalaulah Allah dulu beri petunjuk kepada kami, akan kami tunjuki kamu dahulu ketika di dunia. Ini berkata-kata yang isinya adalah penyesalan. Tak bisa kami sekarang ini mengurangkan siksaan dari kamu, menghindarkan siksaan darimu, wahai orang-orang yang mengikuti kami. Tak bisa. Apa sebab? Sebab kami ini bukan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Itu mana ayatnya ini. Berarti orang yang diberi petunjuk bisa menghindarkan siksaan dari orang-orang yang disiksa, atau mengurangkan siksaan dari orang-orang yang disiksa. Bisa apabila umpamanya orang yang mendapat petunjuk itu diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Mungkin dahulu ketika di dunia banyak membaca Al-Quran, banyak berpuasa, banyak beramal saleh, banyak bersalawat kepada Nabi. Maka dengan amalnya itu, karena dia mengikuti petunjuk dahulu ketika di dunia, maka boleh jadi dengan amalnya itu ia bisa memberikan bantuan kepada orang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan izin Allah ini penting. Jadi bisa tidak seorang sahabat membantu sahabatnya yang lain di hari akhirat? Bisa, tapi siapa dulu sahabatnya itu? Siapa sahabat yang bisa membantu sahabatnya yang lain? Sahabat yang dahulu ketika di dunia mengikuti petunjuk, kemudian dia beramal, kemudian amalnya itu melayakkannya di hari akhirat untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa memberikannya kepada orang yang ia kehendaki. Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna. Ini gambaran, yaitu suasana seperti apa mereka di dalam neraka itu. Rupanya mereka mengatakan sawa'un alaina, sama saja bagi kita. Kata yang lemah dan kata yang menyombongkan diri bersama-sama mereka mengatakan dalam neraka, sama saja bagi kita. Ajazi'na, kita akan merintihkah dalam neraka ini? Am sabarna, ataukah kita sabar? Malana mim mahis, kita tak ada tempat lari dalam neraka ini. Kita jalani ajalah neraka ini selama-lamanya. Bermakna tidak ada di sana harapan untuk keluar dari neraka. Tidak ada harapan untuk keluar dari neraka, berarti mereka itu tenggelam dalam keputusasaan. Putus asa. Tak ada harapan dalam neraka selama-lamanya. Ada yang menarik di dalam tafsir. Mengapa ada kata sama saja bagi kita? Kita merintihkah atau kita sabarkah? Mengapa ada kata merintih dan sabar? Nah, dalam tafsir disebutkan bahwasanya penghuni neraka itu ketika di neraka teringat kepada orang-orang beriman ketika di dunia.
Karena orang-orang beriman itu banyak merintih ketika di dunia. Kita ini banyak merintih ketika di dunia. Apabila kita dalam keadaan susah, kita merintih mengadu kepada Allah. Jadi kita berserah diri kepada Allah. Kemudian kita berdoa mengharapkan belas kasihan Allah. Maka kata penghuni neraka itu, mungkin kita merintih juga. Sama seperti orang beriman dahulu merintih di dunia. Dengan merintih mereka dulu di dunia, mereka dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan dengan merintih dalam neraka ini, kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu harapan mereka. Bahkan ada ulama tafsir menyebutkan mereka merintih selama 500 tahun di dalam neraka. Maka berlalu 500 tahun, tak juga pindah-pindah dari neraka. Tetap juga di neraka itu. Kemudian mereka teringat bahwasanya orang-orang beriman dahulu ketika di dunia sabar. Dengan sabar itu mereka dimasukkan ke dalam surga. Maka mereka pun juga sabar di dalam neraka. Mudah-mudahan dengan sabar, berapa lama mereka sabar dalam neraka? 500 tahun. Dengan harapan 500 tahun bersabar itu akan dikeluarkan dari neraka. Tapi rupanya tetap juga dalam neraka. Maka mereka pun berkata, sama saja atas kita ini. Kita merintih kah? Kita sabar kah? Tak ada gunanya. Tetapi orang beriman dahulu merintih kepada Allah, mereka sabar, mereka dapatkan kebaikan. Tapi kita tak dapatkan kebaikan apa-apa, karena tidak ada tempat lari bagi kita di dalam neraka ini. Digambarkan sedemikian rupa, dan pasti akan berlaku seperti itu. Karena yang menceritakannya adalah Allah yang maha mengetahui apa yang akan terjadi. Tujuannya adalah supaya mendatangkan rasa takut di dalam diri kita. Maka dengan rasa takut itu kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Yaitu kita berusaha sungguh-sungguh untuk menjaga iman yang ada di dalam dada. Karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bahkan iman itu juga bisa hilang. Jangan sampai iman itu hilang. Bisa iman itu hilang, bisa. Umpamanya hilang barangnya yang berharga. Sudah berdoa kepada Allah, tak juga kembali barangnya yang hilang itu. Kemudian kemana dia pergi lagi untuk mendapatkan barangnya yang hilang? Ke dukun. Ketika dia pergi ke dukun, hilanglah imannya. Barang siapa yang pergi ke dukun, man ata kahinan fasa'alahu an syai'in, dia tanya sesuatu kepada dukun itu. Kemudian dukun itu pun menjawab, kamu siramkanlah apa yang mungkin disediakanlah air ya, air ramuan yang telah dijampi, dimantra, kamu bawalah pulang, siramkanlah di halaman rumahmu atau di setiap sudut rumahmu. Maka nanti barang yang hilang itu akan kembali umpamanya. Wallahu a'lam. Tahiyan tah tidak. Tetapi karena kebodohan dilakukannya lah apa yang diarahkan oleh dukun itu. Rupanya betul umpamanya dapat dia kembali, tetapi dia telah membenarkan apa yang dikatakan dukun. Bisa jadi karena dukun itu meminta bantuan kepada siapa? Kepada jin. Innahu rijalun minal insi, sesungguhnya ada sebahagian dari manusia ya'udzuna birijalin minal jinni, minta bantuan kepada sebahagian dari bangsa jin, fazaduhum rahaqa, bertambah-tambah kedurhakaannya, jatuh dia dalam kekufuran. Faqad kafara ala ma nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pergi ke dukun, dia tanya sesuatu kepada dukun, dia benarkan apa yang dikatakan dukun itu, dia kerjakan arahan dukun itu, maka sesungguhnya dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa iman itu hilang? Hati-hati. Jaga iman.
jagalah iman. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa hilang. Hilang iman dengan melakukan kemusyrikan, dengan percaya kepada khurafat yang tidak ada kebenarannya sama sekali. Orang yang seperti ini perbuatannya menjadi sia-sia. Amalannya yang sudah dilakukan terhapus. Siapa yang menyekutukan Allah, dia tahu perbuatan menyekutukan Allah itu perbuatan yang dilarang, kemudian dia lakukan, maka semua amalan yang pernah dia kerjakan tidak ada lagi nilai yang pahalanya. Kalau dia tidak bertaubat sebelum meninggal dunia, maka dia meninggal dunia dalam keadaan kafir kepada Allah. Bagaimana nasibnya di hari akhirat? Seperti ayat yang kita pelajari ini. Itulah bimbingan untuk kita, pelajaran yang bisa kita ambil dari 4 ayat yang kita pelajari ini, yaitu sebagai peringatan supaya kita senantiasa menjaga iman yang ada di dalam dada. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.